Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valerian Yusuf. Eee, izin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Efektivitas Flipped Classroom Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi, yang ditulis oleh saya sendiri, Valerian Yusuf, dan Bapak Hairudin, dan juga Prof. Dwi Kusuma Wardani dari UNJ. Ya, kita mulai dari konteks dasar, yaitu skor PISA di Indonesia dalam kemampuan matematik yang sangat rendah dan cenderung stagnan. Ini menunjukkan adanya masalah yang mendasar dalam proses pembelajaran numerasi di sekolah. Nah, pembelajaran matematika di sekolah ini sangat fokus pada prosedur dan langkah-langkah penyelesaian. Di sisi lain, guru juga dikejar-kejar waktu seperti itu, sehingga tidak dapat menyampaikan eh, apa ya namanya, pembelajaran itu secara efektif seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini wajar kita mencari model pembelajaran yang mampu memanfaatkan waktu tatap muka lebih efisien dan memastikan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Salah satu desain pembelajaran yang potensial yaitu Flipped Classroom. Nah, mengapa Flipped Classroom ini? Yang pertama, desain Flipped Classroom ini memungkinkan peserta didik memahami konsep dasar secara mandiri. Lalu yang kedua yaitu guru memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami aplikasi konsep dalam situasi yang nyata seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu Flipped Classroom juga bisa diintegrasikan dengan media pembelajaran apapun karena sangat fleksibel. Lalu yang keempat yaitu Flipped Classroom pada fase pre-class bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja yang memungkinkan fase in-class ini lebih efektif digunakan di sekolah seperti itu. Lalu gap penelitian. Nah, walaupun banyak penelitian yang melaporkan flipped classroom ini efektif, faktanya hasil penelitian itu masih tersebar seperti itu. Belum pernah ada yang disintesis secara sistematis khusus untuk konteks literasi numerasi. Nah, padahal literasi numerasi ini adalah kemampuan dari kunci kurikulum dari abad ke-21 dan butuh pendekatan pembelajaran yang lebih dari sekedar menghafal rumus. Nah, selain itu, belum banyak penelitian secara eksplisit membahas faktor-faktor moderasi, misalnya kemampuan awal, akses teknologi, dan semacamnya. Nah, inilah gap dari penelitian ini. Lalu novelty-nya yaitu temuan dari kajian ini diharapkan memberikan landasan bukti yang kuat untuk merumuskan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan yang dengan tuntutan literasi numerasi abad 21. Lalu metodenya yaitu penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review dengan pedoman Prisma 2020, memastikan proses identifikasi dan seleksi sintesis artikel yang dilakukan secara transparan dan lebih dapat direplikasi. Saya juga menggunakan kerangka PICO untuk menentukan fokus penelitiannya, yaitu PICO-nya. Nah, yang pertama yaitu identifikasi. Dalam fase identifikasi ini, saya menggunakan database Scopus pada tanggal 1 Desember 2025 dengan final string search sebagai berikut. Lalu, pada tahap screening, penulisan abstrak dan judul ini, yang sesuai dengan PICO sudah ditentukan, dengan PICO yang sudah ditentukan, yaitu yang PICO-nya P, yaitu population, yaitu siswa sekolah menengah pada pembelajaran matematika. Lalu interventionnya yaitu flip classroom, comparison-nya yaitu pembelajaran konvensional, dan juga outcome-nya yaitu kemampuan literasi numerasi. Lalu ada fase eligibility dengan penilaian full text. Jadi full text kita baca artikelnya dengan dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut. Lalu fase inklusi. Artikel yang memenuhi kriteria PICO secara metodologis Prisma sehingga dimasukkan ke sintesis akhir. Nah, artikel-artikel ini kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian utama, yaitu sejauh mana
Flipped Classroom ini lebih efektif daripada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan literasi numerasi. Dan pertanyaan turunan yang terkait seperti bagaimana pengaruhnya, lalu apakah Flipped Classroom ini berdampak pada disposisi matematis siswa, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya. Nah, di sini identifikasi kita punya uh, dapat dari apa namanya tadi search ya di database Scopus ini kita dapat 66 artikel seperti itu. Lalu ada beberapa duplikasi kita keluarkan ada 63 ya. Yang 4 ini tidak bisa dipakai karena tidak tidak apa ya namanya? Tidak bisa dipakai seperti itu. Lalu dalam fase screening dari 59 artikel yang bisa itu kita screening dari judul dan juga abstraknya. Nah, kita buang ada 34 artikel. Lalu pada eligibility ada 25 artikel yang dibaca full text, yang 6 dibuang karena ada 4 yang berbeda dengan studi desainnya. Lalu yang satu outcome-nya berbeda, lalu yang satu lagi study design dan work outcome. Nah, jadi yang artikel yang include ada 19. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, hasil yang penelitian yang saya rangkum dari 6 bagian, yaitu distribusi waktu publikasi, distribusi lokasi penelitian, distribusi metode penelitian, lalu apa saja kemampuan yang dipengaruhi intervensi, disposisi matematis yang dipengaruhi intervensi, juga apa yang mempengaruhi faktor apa yang mempengaruhi intervensi. Yang pertama yaitu distribusi waktu publikasi. Nah, sebaran penelitian ini trennya ini ada 2 gelombang ya, yaitu fase 2017 sampai 2019 dan juga 2020 sampai 2024 gitu. Yang 2017 dan 19 ini kiranya kurang begitu naik gitu ya, karena belum ada pandemi seperti itu. Saat 2020 ke atas, nah setelah pandemi ini atau saat pandemi, nah ini trennya ikut naik seperti itu. Oke, lanjut untuk distribusi lokasi penelitian. Nah, sebaran penelitian ini berasal paling banyak itu dari Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Indonesia dan Hong Kong. Selebihnya dari Malaysia dan sebagainya itu ada beberapa. Ini menunjukkan bahwa Flipped Classroom ini adaptif di berbagai sistem pendidikan, baik negara berkembang maupun negara maju, seperti itu. Nah, distribusi metode penelitiannya, mayoritas penelitian menggunakan kuasi eksperimen. Nah, karena lebih realistis untuk menguji kelas intervensi seperti itu kita bandingkan ya. Lalu ada juga mixed method yang menambahkan kedalaman pemahaman tentang proses pembelajaran. Juga ada juga yang menggunakan beberapa metode ya seperti apa kemarin saya agak lupa. Lalu selanjutnya kemampuan apa yang dipengaruhi intervensi. Nah, hampir seluruh studi menunjukkan Flipped Classroom itu meningkatkan, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan interpretasi data dan kuantitatif, yaitu membaca tabel, dan grafik, pola numerik seperti itu. Lalu ada peningkatan kemampuan informasi kuantitatif untuk pemecahan masalah, proporsi, geometri, transformasi, dan juga bilangan dan semacamnya. Lalu ada juga peningkatan kemampuan reasoning berbasis kuantitatif. Nah, ini justifikasi matematis, pembacaan data, dan sebagainya. Lalu ada beberapa faktor eksternal seperti kesiapan siswa, kemampuan awal, dan juga akses digital. Lalu disposisi matematis yang dipengaruhi intervensi. Yang pertama yaitu minat, motivasi, dan juga sikap, meningkatkan keterampilan dan sebagainya, engagement dan enjoyment. Lalu ada self efficacy dan juga kepercayaan diri. Ini meningkatkan rasa mampu gitu ya, PD gitu. Jadi mengerjakan tugas, ujian dan sebagainya. Lalu ada perubahan mathematical belief. Ini merupakan kita merubah
cara pandang terhadap matematika seperti itu. Lalu ada juga beberapa faktor eksternal, berkurang karena kemampuan awalnya yang kurang dan segala macamnya. Nah, faktor yang mempengaruhi, intervensi. Yang pertama itu kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini, cukup penting seperti itu ya, karena, kita bisa tahu gitu ya, jika kemampuan rendah kita bisa kewalahan gitu ya kalau, belajar menggunakan, apa namanya, flip classroom ini. Lalu akses teknologi, tentu saja tanpa perangkat atau internet yang stabil, fase pre-class ini agak sulit seperti itu. Lalu ada desain materi pre-class. Nah, kualitasnya, materinya mungkin ada video, latihannya, lalu LMS-nya sebagai scaffolding-nya itu penting untuk, menunjang flip classroom. Lalu yang paling penting yaitu, eee, kualitas aktivitas di fase in class. Nah, ini cukup penting karena, kita bertemu langsung seperti ya, kita perlu berdiskusi dan semacamnya di kelas agar bisa mempengaruhi hasilnya gitu, outcome-nya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan sintesis terhadap 19 artikel ini yang kriteria Prisma dan juga kerangka Pico, intervensi Flip Classroom ini terbukti memberikan dampak positif yang stabil pada 3 ranah utama literasi numerasi, yaitu pertama yaitu kemampuan interpretasi menggunakan penggunaan informasi, kuantitatif dalam konteks nyata. Lalu yang kedua yaitu penguatan disposisi matematis seperti minat, motivasi, dan efficacy dan juga keyakinan epistemologis tentang matematika. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan penalaran, representasi, dan juga pemecahan masalah berbasis konteks. Nah, efek positif ini muncul karena flip classroom menyediakan distribusi waktu yang lebih efektif sebetulnya. Konsep dasar dipelajari secara mandiri, mulai video ataupun media lain dan semacamnya di rumah seperti itu ya, sebelum kelas. Nah, sementara sesi di kelas ini digunakan untuk aktivitas yang mendalam berbasis problem solving, diskusi, dan kolaboratif. Nah, jadi kita, lebih masuk gitu ya materinya. Nah, namun demikian kajian ini juga menegaskan bahwa aktivitas, flip classroom ini sangat dipengaruhi, sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan. 4 faktor yang paling dominan yang ditemukan yaitu kemampuan awal siswa. Nah, kemampuan awal siswa ini kesiapan kognitif dan juga regulasi diri siswa ini, berpengaruh seperti itu. Lalu yang kedua yaitu akses teknologi. Nah, ini juga, sangat menentukan, keberlangsungan pasca pre-class. Lalu kualitas desain materi dari pre-class. Nah, kejelasan, durasi, juga, konteks, mungkin jika pakai video seperti itu sangat mempengaruhi, efektivitas flip classroom. Lalu yang terakhir yaitu kualitas aktivitas in class, terutama kebermaknaan, scaffolding, kedalaman query, dan juga autentitas, aktivitas pemecahan masalah dalam kelas itu penting gitu, untuk mempengaruhi efektivitas flip classroom. Nah, apabila salah satu faktor ini tidak memenuhi, dampaknya ini bisa berkurang secara signifikan, terutama bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah atau akses teknologi yang terbatas. Sekian, terima kasih. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi dan juga, rancangan flip classroom yang lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.